Terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 30 September tahun 2022 ini, saya akan mengomentari 1.000 orang tokoh adat setuju Lukas NMB diadili KPK atas perkara korupsi. Perbuatan korupsi yang dilakukan Lukas NMB, Gubernur Papua, sebesar 750 miliar lebih, ditambah dengan uang judi sebesar lebih dari 500 miliar sesuai hasil temuan PPATK sebagai pihak yang berwenang melakukan korupsi. Atas temuan PPATK tersebut, KPK menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka. KPK sudah melakukan pemanggilan sebanyak 2 kali kepada Lukas NMB, tetapi tidak memenuhi panggilan KPK atau mangkir dari panggilan KPK. KPK sudah menghadirkan Lukas NMB dengan upaya paksa. KPK sudah dapat menghadirkan Lukas NMB dengan upaya paksa untuk dibawa ke Jakarta untuk diperiksa KPK. Pada umumnya, masyarakat Papua telah dipermalukan Lukas NMB melakukan korupsi sebesar 750 miliar hanya digunakan untuk menyenangkan dirinya bermain judi di kasino di Singapura, Filipina, dan Malaysia, sedangkan rakyat Papua masih hidup di bawah kemiskinan. Sampai 1.000 tokoh adat Papua bertemu menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Setuju Lukas NMB diperiksa KPK sebagai pertanda sebagian besar warga Papua benci atas perilaku Lukas NMB. Kelompok yang melindungi Lukas NMB diduga dari KKB dan yang satu kampung dengan Lukas NMB sendiri. Sebagian kecil warga Papua melindungi rumah tempat tinggal Lukas NMB untuk mencegah KPK mengambil paksa Lukas NMB. Lukas NMB tidak memenuhi panggilan KPK sama saja mempersulit dirinya atas temuan perkara korupsi yang dilakukannya. Harapan saya agar polisi, BRIMOB, dan TNI bersatu menangkap Lukas NMB sebagai perwujudan upaya paksa untuk membawa ke Jakarta guna diperiksa KPK. Perbuatan korupsi yang dilakukan Lukas NMB, Gubernur Papua, sebesar lebih dari 750 miliar, ditambah dengan uang judi sebesar lebih 500 miliar, sesuai hasil temuan PPATK sebagai pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan atas perbuatan korupsi. Atas temuan PPATK tersebut, KPK menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka. KPK sudah melakukan pemanggilan sebanyak 2 kali, tetapi tidak memenuhi panggilan KPK atau mangkir dari panggilan KPK sudah dapat menghadirkan Lukas NMB dengan upaya paksa untuk dibawa ke Jakarta untuk diperiksa KPK. Pada umumnya masyarakat Papua telah dipermalukan Lukas NMB melakukan korupsi sebesar 750 miliar hanya digunakan untuk menyenangkan dirinya bermain judi di kasino di Singapura, Filipina, dan Malaysia, dan berangkat ke sana pakai pesawat jet pribadi, sedangkan rakyat Papua masih hidup di bawah kemiskinan. Sampai 1.000 tokoh adat Papua bertemu menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta. Setuju Lukas NMB diperiksa KPK sebagai pertanda sebagian besar warga Papua benci atas perilaku Lukas NMB. Kelompok yang melindungi Lukas NMB diduga dari KKB dan satu kampung dengan Lukas NMB sendiri. Sebagian kecil
warga Papua melindungi rumah tempat tinggal Lukas NMB untuk mencegah KPK mengambil paksa Lukas NMB. Lukas NMB tidak memenuhi panggilan KPK, sama saja mempersulit dirinya atas temuan perkara korupsi yang dilakukannya. Harapan saya agar Polri, Brimob, dan TNI bersatu menangkap Lukas NMB sebagai perwujudan upaya paksa untuk membawa ke Jakarta guna diperiksa KPK. Demi juga berdasarkan asas equality before the law. Setiap orang yang diperiksa KPK tentu diperiksa di KPK di Jakarta. Kalau nanti diberikan dia diperiksa di Papua, nanti terjadi diskriminasi, bertindak kepada para pelaku koruptor, sehingga tidak baik. Sehingga seharusnya Lukas NMB memenuhi panggilan KPK tersebut. Karena sudah dipanggil 2 kali tidak mau, ya dilakukan dengan upaya paksa menghadirkannya ke Jakarta untuk diperiksa KPK. Sekian dan terima kasih.